Komisi 12 DPR RI menyoroti isu pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM dalam kasus dugaan korupsi Pertamina. Dugaan pengoplosan BBM Pertamax membuat pelanggan kecewa. Pertamax yang dioplos. Dengan kasus mega korupsi ini, apakah Pertamina dapat mengembalikan kepercayaan publik? Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil ke Jagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Selamat pagi, salam suara rakyat. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di diskusi pagi ini dalam Talkshow Kritis. Ruang di mana kebenaran tidak hanya dibicarakan, tapi diuji dengan nalar, data, dan nurani. Pagi ini, kita akan membela salah satu isu yang paling mengejutkan dalam sektor energi nasional, dugaan pengoplosan Pertamax oleh Pertamina, yang menyebabkan kerugian mencapai 193 triliun 700 miliar rupiah. Angka yang jika dikonversi ke APBN bisa membiayai pembangunan 3.000 sekolah, 2.500 puskesmas, dan 10.000 km jalan desa. Namun, angka ini justru muncul dari dugaan skandal pengoplosan BBM oleh Pertamina, perusahaan negara yang konon katanya tulang punggung energi nasional. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal hukum, tapi etika korporasi, moral publik, dan kepercayaan yang telah dihasilkan oleh segelintir elit. Bersama saya, dua narasumber yang akan menguliti kasus ini dari dua perspektif. Dari perspektif hukum yang akan diwakili oleh Bapak Profesor Daniel Simarmata, AMDK, SH, LLM, PhD. Dan dari perspektif masyarakat yang akan diwakili oleh Bapak Justin Syarifar, SH, MHum. Selamat pagi Pak, dan selamat datang. Baiklah pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya pembicara hukum dulu. Sebenarnya Pak, apa yang terjadi di balik layar BBM ini Pak? Baik, mungkin kalau kita kaji secara yuridis, kasus Pertamina ini adalah sebuah kasus dari kegagalan pidana korporasi di mana Pertamina, seperti yang kita tahu, menjual bahan bakar Pertamax yang beron 92 namun dioplos atau dicampur adukkan dengan bahan bakar yang lebih rendah dengan RON di bawahnya 91 atau 90 yang mungkin setara dengan Pertalite. Ini sendiri sudah melawan regulasi, diantaranya itu ada pasal 378 tentang penipuan, pasal 8 itu undang-undang perlindungan konsumen, kemudian juga ada undang-undang nomor 19 tahun 2003 itu tentang tata kelola BUMN. Pertanyaannya begini, bagaimana perusahaan yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara justru bermain di wilayah abu-abunya negara itu sendiri? Mungkin sedemikian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Pak, terima kasih atas pandangan. Sekarang saya akan bicara masyarakat dulu. Apa yang rakyat lihat Pak dan rakyat rasakan dalam situasi seperti ini Pak? Jujur saja, rakyat sudah sangat muak dengan situasi seperti ini, di mana rakyat itu disuruh untuk membeli Pertamax dan menghargai rakyat yang memang membutuhkan dengan Pertalite sebagai bentuk subsidi. Tapi pada faktanya, Pertamax ini malah dioplos, jadi kandungannya ini pun kualitasnya menurun sehingga menyebabkan mesin-mesin ataupun otomotif masyarakat itu menjadi rusak. Ini bukan hanya soal pengkhianatan dalam sektor ekonomi, dalam sektor hukum, tetapi ini adalah penipuan terhadap bangsanya sendiri. Bayangkan negara menipu bangsanya sendiri. Dan ketika rakyat ingin berkeluh kesah, bagaimana respon mereka pihak berwenang itu? Mereka dengan gampangnya mengatakan, tunggu saja hasil audit. Bagaimana bisa mereka ngomong begitu sedangkan setiap hari rakyat sudah membakar uangnya di pom bensin sana? Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, siapa yang sebenarnya dapat melindungi para korban rakyat ini yang sudah ditipu? Dan pihak-pihak seperti
BPK dan Kejaksaan, mengapa mereka lambat sekali dalam bertindak? Atau apa karena ini merupakan suatu permainan yang besar dan kami ini rakyat hanya sebagai pion-pion saja? Baik Pak, kita tahan dulu. Kita kembali ke room dulu. Apakah regulasi kita yang lemah Pak? Atau justru aparatnya yang lebih memiliki tutup mata? Baik, secara berbicara lemahnya suatu regulasi, maka kita harus mengkaitkan dengan kasus tersebut, benar bukan? Dalam kasus Pertamina ini, bukan tidak ada regulasi, regulasi sangat banyak. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada pasal 378 tentang penipuan, pasal 8 perlindungan konsumen, kemudian ada tentang tata kelola BUMN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003. Pas undang-undang lagi ada diatur dalam pasal 21 tahun 2002 tentang tata kelola migas dan keberpihakannya kepada publik. Bahkan peraturan pemerintah dalam nomor 36 tahun 2004 itu dijelaskan tentang hilirisasi migas. Pertanyaannya di sini, sebanyak apapun regulasinya, sebanyak apapun peraturannya, kalau mereka tidak sanggup menerapkannya, mereka tidak sanggup menegakkannya, apakah dia bisa ditegakkan? Itu dia menurut saya kembalikan. Baik Pak, tadi saya dengar Pak, Bapak itu menyinggung istilah hukum ekonomi. Nah, saya ingin bertanya Pak, bagaimana hukum ekonomi memandang kasus ini Pak? Yang harusnya BUMN membawa kesejahteraan Pak, atau mungkin sebaliknya? Baik, dalam hukum ekonomi sendiri negara itu kan memiliki 3 peranan ya. Dia sebagai aktor, dia berperan utama, dia memainkan peran dalam sebuah ekonomi. Dalam kasus ini dia sebagai BUMN. Kemudian dia sebagai regulator, dia membuat peraturan dalam perjalanan ekonomi ini. Kemudian dia sebagai protektor, dia yang melindungi berlangsungnya kegiatan ekonomi ini, baik dalam pihak produsen maupun konsumen. Namun di saat dalam sebuah permainan, seseorang bermain sebagai wasit dan juga sebagai pemain, maka akan terjadi ketidakadilan. Di mana seperti ini, kalau ekonomi terjadi pelanggaran di bidang ekonomi itu bukan lagi patuh terhadap hukum, tetapi dia justru menjadi tandingan terhadap hukum itu sendiri. Dalam kasus Pertamina dapat kita lihat mereka melanggar banyak sekali pertentangan dari keberpihakan kepada publik, kemudian distribusi kepada publik. Tapi apa yang kita lihat, lambannya dari pergerakan pemerintah justru menitikberatkan seperti yang kata Bung Justin, keberpihakan kepada masyarakat semakin berkurang. Demikian moderator, saya kembalikan. Baik Pak, terima kasih. Kita kembali ke masyarakat lagi Pak. Apa yang seharusnya negara lakukan Pak dalam situasi seperti ini? Di negara harus bertanggung jawab. Itu saja. Ketika kita berbuat suatu perbuatan, maka kita harus berani mempertanggungjawabkannya. Dan seperti yang kita ketahui di BUMN ini, terutama di Pertamina, mulai terjadinya kasus korupsi seperti ini, itu menimbulkan bahwa ada yang tidak bersih, ada yang buruk dari sistem ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembersihan oleh lembaga yang berwenang. Yaitu contohnya, kita melakukan audit secara investigatif oleh lembaga-lembaga yang memang independen dan jujur. Kemudian, lebih jauh lagi, misalnya lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan harus melakukan membuat laporan keuangan yang dapat diakses ke masyarakat. Kemudian, lembaga-lembaga seperti KPPU juga, dia harus bisa mengawasi bagaimana jalannya sistem perdagangan sehingga memitigasi atau menghindari yang namanya monopoli seperti yang terjadi di kasus ini. Kemudian DPR juga sebagai Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya memanggil Pertamina dan melakukan rapat yang bukan hanya rapat-rapat tertentu sehingga menghilangkan indikasi atau kecurigaan masyarakat mengenai adanya yang disembunyikan. Dan ini momentum saat ini dengan adanya kasus ini itu merupakan pukulan atau tamparan bagi pemerintah. Dan disinilah integritas pemerintah diuji. Apakah memang Indonesia yang mereka sebagai pemerintah itu sebagai pemegang mandat itu hanya memandang Indonesia itu sebagai komunitas saja, hanya akan sebagai nama saja? Kembali. Baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak sebelum kita menutup diskusi hangat pagi ini Pak. Bagaimana Pak jika kasus ini terus dibiarkan dan bagaimana jika negara lebih memilih diam Pak, serta keterbukaan dalam proses hukum lebih sebatas formalitas Pak, formalitas. Gimana Pak? Ya jelas saja berarti itu semakin mengkhianati namanya kepercayaan rakyat. Rakyat yang sudah ditipu seperti ini dan pemerintah masih tega untuk diam, patut dipertanyakan moralnya di mana. Mereka sebagai pemegang mandat tetapi mereka diam, itu dia merupakan suatu bentuk kebobrokan. Kemudian yang kedua, pemerintah juga jika pemerintah diam itu merupakan keberlanjutan untuk melemahkan sistem hukum Indonesia yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga, masyarakat pun hak-haknya pun akan semakin terdegradasi. Pemerintah diam berarti dia membiarkan masyarakat itu tidak mendapatkan haknya. Itu sudah sangat inkonstitusional, tidak sesuai dengan UUD 45. Jadi memang kalau pemerintah diam itu sama saja menghancurkan negaranya sendiri. Baik. Baik, terima kasih.
Pemirsa, kita sudah mendengar bahwa hukum tidak kekurangan perangkat. Yang kurang justru nyali untuk menegakkannya. Sebelum kita menutup diskusi pagi ini, saya memberikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk memberikan pandangan akhir terhadap persoalan ini. Kita mulai dari perspektif hukum dulu kepada Bapak Profesor Daniel Simarmata, AMDK, SH, LLM, PhD. Kita silakan, Pak. Baik, diharapkan kepada pemerintah perlunya ada tindak tegas kepada mereka para pelaku korupsi. Memang apabila diperlukan adanya penguatan penebalan terhadap hukum itu seperti pengesahan undang-undang perampasan aset dan lainnya disahkan, tidak apa, asal undang-undang itu dapat berlaku dan dapat diterapkan dengan baik. Yang paling perlu ditegaskan adanya tindak tegas terhadap mereka pelaku tindak pidana korupsi. Mengapa demikian? Secara konstitusi dan regulasi kita tidak lemah, kita tidaklah kekurangan terhadap perundang-undangan. Justru kita kurang terhadap penegakannya. Percuma sebanyak apapun undang-undang, kalau penerapannya, penegakannya kosong, maka asalnya kosong. Kita menghindari apa yang dikatakan Bung Justin tadi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap undang-undang. Sehingga apa? Undang-undang menjadi ternodai hanya gara-gara segelintir oknum yang memanfaatkannya. Sedemikian moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas closing-nya, Pak. Dan sekarang suara rakyat tidak boleh hilang di balik rapat-rapat elit dan meja konferensi. Karena yang membayar harga tertinggi adalah mereka yang paling bawah. Selanjutnya kita mendengar pandangan akhir dari perspektif masyarakat. Bagaimana harapan dan sikap terakhir Bapak atas skandal ini, Pak? Baik, jika memang pemerintah masih memiliki hati nurani di dalam hatinya, dan kemudian ia masih memiliki rasa malu bahwa ia itu ditunjuk oleh rakyat, menjalankan mandat rakyat, tetapi dia melakukan kesalahan, maka pemerintah itu seharusnya melakukan evaluasi dan introspeksi diri mengenai bagaimana sistem yang mereka lakukan selama ini, atau bagaimana kebijakan yang mereka lakukan selama ini, bagaimana atau kenapa mereka bisa sampai seburuk ini. Dan ingat, kalau memang pemerintah tetap diam saja, maka seperti yang dikatakan di dalam buku Animal Farm karya George Orwell, pemerintah yang tirani itu tidak akan bertahan umurnya, dan dia akan digoncang oleh revolusi, dia akan diturunkan oleh rakyatnya sendiri. Itu saja. Terima kasih kepada dua narasumber luar biasa kita pagi ini, dari perspektif hukum dan dari suara masyarakat yang telah memberikan kita bukan hanya argumen, tetapi juga cermin untuk menilai kita sedang ada di mana dalam perjuangan menegakkan keadilan. Sebelum saya menutup diskusi ini, izinkan saya sebagai moderator menyampaikan sebuah penutup pribadi, karena bicara soal Pertamina bukan sekadar soal BBM atau angka kerugian. Ini soal bagaimana sebuah bangsa mempertahankan nilai kejujuran di tengah sistem yang seringkali lebih melindungi kepentingan ketimbang kebenaran. Kasus oplosan Pertamax adalah lebih dari sekedar kesalahan teknis. Ini adalah cermin bahwa kita sedang hidup dalam krisis integritas sistemik, dari hukum hingga moral publik, dari korporasi hingga negara. Jika negara berani menindak, maka rakyat akan kembali percaya. Tapi jika negara memilih bungkam, maka kita tahu siapa yang sebenarnya dilindungi, bukan rakyat, tapi kekuasaan. Terima kasih telah bersama kami pada diskusi pagi ini. Kita tidak sedang membakar bensin, kita sedang membakar nurani. Karena saat negara diam, rakyatlah yang bersuara.